Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan channel Dunia Fana News. Kali ini saya sebagai pemerhati luar negara khusus untuk Malaysia, bukan memerhati Malaysia tetapi ingin memerhati gerak-geri nafsu kita sendiri. Ada netizen yang pro dan kontra dengan kisah saya tentang kehidupan dunia yang fana ini yang saya kongsikan melalui saluran video Dunia Fana News. Saya hargai segala balasan baik dan buruk dan menerimanya dengan terbuka hati. Saya suka berkongsi cerita tentang kehidupan dengan Anda karena saya percaya Anda berlapang dada dengan menyerap apa yang berfaedah dan membuang apa yang tidak berfaedah. Selain itu, sebenarnya bercerita juga adalah cara untuk saya muhasabah diri karena ada benang yang berselirat dalam jiwa. Saya boleh rungkai dengan memberitahu Anda. Walaupun begitu, saya mohon maaf jika ada yang tidak suka dengan gaya penceritaan saya dan untuk itu sila skip sahaja video saya dan tonton video lain yang berkenan di hati Anda. Kali ini izinkan saya menceritakan betapa pentingnya menjaga kesedaran dan keinsafan diri dalam kehidupan ini. Ibarat kata kita menunggang motosikal supaya tidak terjatuh dan terhempas, jadi kita mesti dapat mengekalkan kesedaran tentang matlamat kita. Dan berwaspada dan menumpukan perhatian untuk melihat ke hadapan dan sekali-sekala melihat ke cermin spion kanan dan kiri. Teruskan kewaspadaan, melawan godaan hawa nafsu dunia dan hasutan syaitan yang terkutuk. Kita dilengkapkan dengan nafsu oleh Allah sebagai alat untuk bertahan dan meluahkan diri. Contohnya kita perlu makan, minum, pakaian dan tempat tinggal. Tetapi kita harus mengenali sifat nafsu kita yang tidak pernah puas, yaitu sentiasa ingin lebih setelah mendapat satu. Itulah sebabnya ramai orang kemudian lalai melakukan maksiat karena perasaan tidak puas hati ini dan lupa untuk bersyukur kepada Allah atas nikmat yang sedia ada dalam diri mereka. Sedangkan syaitan sentiasa menghasut kita untuk terus melakukan maksiat dengan mencampur adukan mana yang salah dan benar, yaitu membenarkan yang salah dan menyalahkan yang hak. Memandangkan ujian hidup yang begitu dinamik dan penuh dengan perubahan, kita hendaklah terus belajar mencari ilmu Allah yang luas tanpa batas agar keimanan dan ketakwaan kita terus meningkat agar dapat melawan golongan yang serba canggih bisikan nafsu dan hasutan syaitan serta sentiasa up to date terhadap perkembangan era. Kita pasti faham bahwa iman tanpa ilmu akan buta dan ilmu tanpa iman akan hilang. Dengan terus belajar dan menjaga keinsafan dan kewaspadaan diri, jiwa kita akan menjadi dinamik, terus bergerak untuk menjaga keseimbangan hidup. Seperti ketika kita menunggang motor, jika kita terus bergerak, fokus pada matlamat kita dan waspada ke kanan dan kiri, maka keseimbangan kita akan terjaga, tidak mudah jatuh dan terhempas. Mengenangkan betapa kuatnya tenaga nafsu kita haruslah sering melatih dan mengawal diri karena nafsu itu umpama kuda liar yang akan semakin liar jika tidak dilatih untuk dikawal agar ia menjadi membahayakan diri kita di dunia dan akhirat. Kita latih dan kawal dengan tuntunan agama Islam yang diridai Allah, maka kuda liar nafsu kita akan menjadi jinak dan menenangkan jiwa kita agar bermanfaat untuk dunia kita dan akhirat. Harap sentiasa ingat bahwa hasutan syaitan melalui celah-celah nafsu kita. Oleh itu kita hendaklah sentiasa berwaspada dan memohon pertolongan dan perlindungan kepada Allah karena nafsu dan syaitan juga adalah makhluk Allah yang boleh menaklukinya adalah Allah. Maka hendaklah kita letakkan secara seimbang antara akal dan hati kita agar mendapat hidayah Allah, yaitu dengan terus menggunakan hati apabila kita berpikir agar kita tetap merendah diri dan tidak sombong, dan juga kita terus menggunakan akal apabila kita dilanda emosi di hati agar kita tidak mudah terprovokasi oleh syaitan karena pikiran kita tetap jernih menyaring emosi yang meluap-luap dalam hati kita. Itu info dari saluran Dunia Fana News. Terima kasih karena memberi perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.